Selamat siang juragan. Hari ini ketemu dengan Om Yo lagi di hari ini istilahnya ngobrol santai dengan Pak David. Ya, Pak David ini wedding planner, wedding organizer juga. Pokoknya ngatur-ngatur orang kawin, konseling pernikahan. Yang punya masalah pernikahan bisa konseling dengan Pak David ya Pak David? Oh iya begitulah. Bisa Pak ya? Yang penting jangan kau yang punya masalah. Enggak lah. Pak David ini sudah menikahkan banyak orang, tidak terhitung lah pokoknya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu Pak David? Tunggu dulu. Tentang modal nikah selain I love you dan yes I do itu apa aja sih? Kalau kita mau nikah tuh modalnya apa aja selain I love you, yes I do, ya kan gitu kan? Kok nikah, habis nikah 3 minggu cerai kan. Nah, ini kita dengar dari Pak David, modal nikah tuh apa? Nanti ada beberapa sesi, tapi ini sesi pertama modal nikah dulu. Habis ini nanti kita bicara banyak hal lah. Tapi yang pertama ini kita akan bahas tentang modal nikah. Nah, Pak David, modal nikah Pak David selain I love you dan yes I do dengan cinta-cintanya, dengan romantis-romantisnya itu paling mendasar apa Pak David? Ya, modal menikah itu kan pastikan dulu orang yang kau nikahin itu laki apa perempuan. Ada yang ini Pak, alien. Harus jelas itu. Ada yang alien Pak ya? Itu harus tahu itu. Zaman sekarang susah loh itu ya. Oh gitu Pak. Jadi harus jelas tampilan cewek taunya dalemannya cowok Pak. ini Oh juga iya ya. kan, ya, harus jangan dikibulin. Oh gitu Pak. Oh iya. Bahaya tuh Pak ke depannya. Bahaya itu. Ada kasus Pak ya pernah kayak gitu ya? Kalau dibilang kasus sih tidak sampai ke sana, Tidak sampai ke tapi sana. ada orang yang sempat ketemu kita seperti itu. Cerita. Ya, banyak juga di berita-berita media sosial itu kan ada juga kan. Iya. Nikah tau-taunya pas malam pertamanya kok. Seperti itu. Iya. Nah, itu Ingat itu. modal harus modal dikatakan modal di situ artinya benar-benar jeli melihat ini laki atau bukan, perempuan atau bukan. Jangan lihat tampangnya Cantik. maco gitu. Ternyata Taunya gitu. iya Pak ya banyak loh Pak laki-laki. Zaman sekarang nggak usah Oke lah. kita ini Berarti gitu. modalnya pertama harus jelas Ya, walaupun gendernya, Pak. ini hanya canda tapi itu mendasar loh. mendasar Pak ya. Ya, kitab suci manapun kalau kita bicara ke kitab suci ya memang harus Basic gitu ya. Basic. itu apa yang lewat itu? Kucing, Pak. Kucing. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya, kita ke intinya saja. Sebenarnya modal menikah itu selain nanti di depan tokoh agama untuk mengucapkan janji nikah, I do, I will, Dalam aku susah dan cinta, senang. sudah itu janji nikah. Sebenarnya modalnya banyak sebenarnya. Ya tidak sebatas modal sebelum menikah, yang penting itu modal setelah menikah itu juga penting. Penting Pak ya. Ya bukan duit yang saya bicarakan. Kalau duit mah kerja dapatnya gitu ya. Tapi modal ke depan tuh banyak. Hubungan suami istri komunikasinya bagaimana? Tidak hanya dengan suami istri, dengan keluarga besar pun mempengaruhi juga. Kalau dia misalkan pacarannya lama itu Pak, menjamin ya Pak rumah tangganya? Oh, tidak juga sebenarnya. Timing atau waktu hubungan lama dan pendeknya itu sebelum menikah tidak menjamin juga bahwa keluarga ke depan akan tetap baik gitu loh. Nah, saya sering sampaikan ke mereka yang akan menikah bahwa suami istri itu seperti panci sama tutup panci. Panci sama tutup panci. Ya, ditutup pelan bunyi, ditutup keras pun bunyi gitu. Jadi gesekan ada istilahnya. Selalu ada. Jadi kalau dibilang, saya lucu kalau orang bilang bahwa saya mau pisah Pak dengan istri suami saya, kenapa? Aduh cekcok terus. Lah itulah keluarga. Kalau udah cekcok udah masalah Pak ya. Bingung saya, ada apa gitu loh. Bukan berarti kita harapkan sebuah pertikaian, percecokan dalam Tapi keluarga. pasti ada gesekan. Pasti ada. Itu yang saya bilang tadi, kasih contoh tadi, panci sama tutup panci. Ditutup pelan, bunyi ting. Lontang, apalagi di keras Pak ya. Tetap. Jadi itulah berkeluarga. Nah, modalnya perlu di situ juga memanage ini nanti konflik di dalam keluarga itu bagaimana ke depan. Itu juga modal, tidak hanya sebatas ngomong pas di depan tokoh agama atau pemimpin yang memimpin acara pernikahan. I do gitu udah selesai modalnya. Yang penting saya bilang saya terima, selesai. Enggak. Berarti apa itu Pak? Berarti hubungan sebelum nikah jangka panjang juga belum memastikan. Belum. Kamu dengan istrimu pacaran
Paling berapa tahun? 2 tahun. Sudah lama-lama saya pacaran. Pacaran toh? Pacaran nikah sampai sekarang syukurlah. Syukur kan? Nah, tapi ada juga yang pacaran 9 tahun nggak jadi nikah. Ada, Pak? Pasti ada. Pernah kau dengar nggak ada orang 9 tahun? Terus gimana dia? Jadi kan ada kan. Iya. 9 tahun pacaran, dibawa kemana anak orang kita nggak tahu kan itu. Nggak jadi nikah. Ada gitu, Pak. Ada. Nah, ada juga yang baru nikah 1 tahun, belum 1 tahun, Cerai. cerai. Ada juga, Pak. Ada banyak yang begitu. Jadi bukan. Berarti basicnya modalnya banyak, Pak ya. Ya, Nah, modalnya kalau misalkan kayak berarti selesai resepsi itu disitulah perjuangan awalnya, Pak. Selesai. sebenarnya di situ menikah itu bukan dari awal kau kumpulin modal, kau panggil vendor, kau panggil VO, kau cari tempat yang wow, apa namanya acaranya yang Hebat-hebat, dengan artisnya yang artis dengan dana yang angkasa gede. luar gitu ya. Bukan itu modalmu untuk sampai nanti menikah baik ke depan, tidak. Itu kan sebenarnya acara seperti itu kan hanya untuk sebuah pendeklarasian bahwa kalian suami istri. Tapi kan ke depan nanti mereka nggak ikut di situ. Orang-orang yang kau undang pas kau nikah itu nggak ikut di dalam keluargamu itu Tidak setelah itu. ikut campur, Enggak. ya. Nah, kalau misalkan kayak Pak David nih, Pak. Berarti lebih bagus itu memang sebelum nikah itu ada konseling-konselingnya gitu, Pak. Ya itu kan banyak nanti kategori modal lah. Secara umum tadi saya bilang modal sebelum menikah perlu, modal setelah menikah perlu. Nah modalnya apa? Kalau modal nih, Pak. Kalau kita bicara modal kan orang banyak bicara soal duit nih, Pak. Uang. Oh. Uang. Kadang-kadang ada yang berpikir soal uang. Walaupun kalau menikah kan bukan, kayak Pak David bilang tadi kan bukan uang. Tapi uang itu termasuk penting di situ, Pak. Ya untuk kita bicara berarti, Financial. berarti kan kita bicara mulai dari hal yang Paling kalau uang itu pertama. sebenarnya hal yang tidak terlalu penting, bukan tidak penting, hal yang tidak terlalu ini ya. Orang menikah apalagi di zaman pandemi sekarang. Orang kan menikah intimate semua kan? Tidak banyak-banyak, Pak. Tidak perlu uang banyak. Bisa Ya, nikah ya. Bisa nikah di rumah bikin acara nasi bungkus juga tidak masalah, nasi kotak pun tidak masalah. Emang ada yang larang? Akhirnya gara-gara nasi bungkus kau kasih ke orang, oh nggak sah jadi suami istri. Iya, banyak kan yang Pak, banyak kan yang lebih malu gitu. Enggak, kan malumu kan? Malu. Berarti kemaluanmu besar. Bukan di saat ini kau malunya, nanti malunya itu nanti dalam pernikahan jalan apa tidak Pernikahan pernikahanmu. Kalau nggak jalan di situ kau malu. pesta besar-besar, Nah, jalan cuma 2 tahun. nah itu malu kan? Harta gono gini. Nah, itu jadi banyak loh kok saya temuin juga. Pak, aku mau nikah, Pak. Gini. Oke, gini aja. Sebelum ke sana kan ada istilahnya begini, modal mereka secara finansial perlu juga, tapi tidak terlalu penting banget kalau harus memaksakan diri untuk Betul. bikin enggak. Yang paling penting adalah secara spiritual penting, ya. Spiritual tuh keagamaan, Pak. Ya. Ya secara rohani lah ataupun secara mental juga. Pak David perlu. pernah nggak nikahin orang yang tidak ada agamanya gitu, Pak? Sulit itu no comment ya, karena sulit juga kita ngomong ada agama nggak ada agama. Kalau Sensitif, sekarang sensitif. kalau sekarang gini ngomong begini, Pak aku mau nikah gitu. Oke, KTP-nya agama A, tapi apa kita yakin kalau udah KTP agama KTP? Bener, Pak. Mana kita tahu? Karena agama di KTP bisa beda dengan kenyataan. Nah, orang bule contohnya di paspor nggak ada agama. Oh, orang beli ada agama, Pak. Di KTP di paspornya nggak ada agama. Mereka bilang you apa? Islam, Muslim, Kristen. Dia bisa ngomong aja A, B. Suka-sukanya dia. Ya, kita apa itu hanya dengan secari kertas bukti itu bahwa dia aku nggak bisa jamin juga. Serba itu sangat apa ya boleh ya. Tidak bisa kita patok oh dia nggak bisa. Nah, buktinya gini. Jadi kita bicara tadi bikin acara besar di gedung gereja yang wow. Orang yang setia, ini kita bicara kategori di gereja ya. Tapi 1 tahun cerai. Ada kayak gitu, Pak. Ada. Ya. Jadi kalau tadi Om Yo tanya begitu, wah itu terlalu ini. Kita nggak bisa Ya, ini. bisa berarti apa namanya itu, Pak? Modal finansial juga penting, tapi Penting. tidak penting maksudnya Tidak untuk terlalu, kedepannya ya. bukan satu hal yang ini. Ya. Tapi yang paling basic pertama juga spiritual juga Spiritual itu penting. yang penting sebenarnya, spiritual rohani, kesiapan hati, mentalnya, pikiran itu sebenarnya modal penting dalam persiapan menuju pernikahan. Itu sebenarnya. Kalau uang itu sebenarnya bukan hal yang terlalu Yang- ini. Ya. Kalau gini misalkan, Pak, kalau misalkan ada orang mau nikah nih, Hmm. terus atau bikin acara pernikahan nih. Nah, kalau misalkan ke Pak Davidnya, itu langkah-langkah awalnya dia tuh apa dia, Pak? Misalkan ini kan ada orang nih, saya mau nikah, banyak orang kan mau nikah, Pak. Hmm.
aku mau nikah, aku mencintaimu, ayo kita nikah. Banyak sekali orang sampai, nah terus tapi dia kan nggak ngerti Oke. step nikahnya tuh itu apa dia Pak sebenarnya? Ya kita bicara secara umum aja Secara ya, umum, secara persiapan umum. pernikahan. Otomatis kan kalau persiapan pernikahan itu kan eh, ada dua tadi yang saya sampaikan tadi, bicara spiritual dan ini. Tapi kita dulu jangan bicara spiritual. Ya, Ini secara spiritual, umum ya, secara jangan umum. secara umum saja kita bicara. Ya persiapkan begini, bagusnya orang menikah itu persiapkan minimal 6 bulan sebelum kamu menikah. 6 bulan Pak ya? Ya, persiapan itu banyak yang dipersiapkan di situ sebenarnya. Mungkin orang sering fokusnya ke masalah apa, dia persiap tempatnya di mana, acaranya gimana. Iya ya Pak, sering orang lebih fokus ke hal-hal yang seperti itunya. Ah, itu kan sebenarnya kalau yang begitu, pengalaman saya, satu hari pun selesai kita atur yang begitu. Kalau kau Gampang bilang aja. ya, aduh, gimana tempatnya? Kalau masalah tempat, banyak tempat contohnya di Bali ini, banyak tempat untuk acara wedding. Ya, Bagus kayak gini Pak ya, banyak kan? hotel. Pilih mana? Pada saat kita kasih pilihan pun dia bingung karena banyak. Itu kan? Nah, konsepnya begini, kita lempar begini. Gampang ya itu sebenarnya. Jadi sesuatu yang bisa dikerjakan satu hari kau pikir lama gitu loh itu. Bingung kan gitu loh. Iya. Nah, bukan itu sebenarnya. Ya, persiapan pertama kenapa harus 6 bulan sebelumnya? Iya, kenapa Pak? Ya, kan harus ada persiapan antara keluarga besar dengan keluarga besar, si A dengan si B, Menyatukan keluarga ya, kan ada jenjang yang harus dilewati juga. Kalau mau nikah, ya ikuti alur sesuai dengan aturan di mana kita ada. Di keluarga besar bagaimana ikuti, makanya 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya itu bukan persiapan hanya mikirin tempat, venue, vendor. Oh, bukan itu Pak? Bukan hanya itu, oh, ngapain 6 bulan terlalu lama. Ya, saya sering tangadi yang last minute pun. Kapan nikah? Bulan depan. Oke, gini aja, minta dokumen, mau cek, ketemu, bla 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 bla. Nah ini modelnya gimana? Dana segini kamu, gini gini gimana? Selesai. Kalau hanya sebatas itu, dalam 6 bulan kalau hanya kita bicarakan masalah vendornya, venue-nya, acara gimana, nggak perlu 6 bulan kita ini. 3 minggu cukup lah Pak. Cukup. Nah, kenapa 6 bulan? Kan ada tahapan. Ya ada tahapan yang kita lewati di situ, pertemuan keluarga besar, ya kan? Mungkin kalau dia di sisi agama mungkin ada konselingnya atau apa, persiapan keluarga untuk ini dan itu banyak dulu. Kemudian nanti kalau nggak tahu kalau di daerah tertentu ada namanya itu dipingit ya atau apa namanya? Oh, adat-adatnya Pak? Ada kan itu sebenarnya maksud daripada 6 bulan sebelumnya persiapan itu. Mulai dari masalah keluarga, masalah di mana kamu ada. Kalau kita contohnya di sini Banjarnya atau apa ya. Kemudian ke adminnya, masalah surat menyurat Dokumentasi, Pak, ya? dokumen legal pernikahan. Itu juga dipersiapkan itu loh. Mengajukan ke catatan sipil atau ke KUA kan ada persyaratan mereka itu. Dan itu harus dipersiapkan jauh hari. Dokumen-dokumen itu. Iya. Dokumen apa? Surat belum nikah. Surat menikah contohnya N1, N4 itu ya, surat keterangan belum menikah. Banyaklah ada Banyak beberapa. ada. Tergantung itemnya. kalau tergantung apa namanya Pak? Tergantung mungkin Wilayahnya, secara apa wilayah Pak, secara ya? administratifnya Administrasi. ini ya itu udah ada seperti itu. Tapi ya. yang paling penting sebenarnya pertemuan keluarga, Oh itu psikologisnya gitu itu Pak, ya? itu yang paling penting. Sebelum pernikahan Betul, itu sangat penting sebenarnya kalau kita paham. Tapi memang kondisi kadangkala juga ada kasus-kasus lain, ada kasus-kasus lain yang memang ada orang menikah kondisinya ya kita tahulah ada beberapa masalah yang harus dihadapi, akhirnya mereka harus menikah tanpa ada keluarga dan sebagainya. Tapi menghadapi kayak begitu kita harus tahu usia mereka bagaimana. Ya kalau usianya 21 tahun ke bawah ya kita nggak bisa. Oh, aturannya 21 tahun ke atas. Iya, udah bisa tahun ke bawah kan kita harus minta tolong orang tua minimal. Kalau sekarang udah zaman kan kita video call, bener nih Bu gimana gini gitu kan. Niatnya gitu, Pak, Ya, kita harus ada komunikasi itu dulu juga. Nggak kita sembarang begitu saja juga. Tapi ada juga case yang memang apa namanya? Insiden begitu Yang harus nikah. harus nikah contohnya kan ya kita nggak bisa lagi nunggu kan Yang harus Pak. Kalau sudah karena misalkan sudah gitu Pak ya. itu banyak jadi tidak semua ini ada beberapa jadi penanganan itu kan sesuai dengan case yang ada Case yang ya bagaimana gitu jadi kita fleksibel di situ Gitu Pak. ya nah tapi secara umum tadi kita bicara memang perlu pertemuan keluarga perlu kalau kita orang yang beragama contohnya ya coba sedikit mencari tahu berkeluarga itu bagaimana
berarti lo harus konseling dulu sama konseling tuh bagus ya Pak ya, konseling dulu Eh, minimal dikasih tahu lah kenapa Betul. nikah ini kayak gini gitu ya. Tapi ingat bahwa konseling itu juga bukan jaminan bahwa keluarga ini akan sampai mati mereka akan tetap jadi suami istri. Karena yang Konseling menjalani juga- pra ya, karena sebelum pernikahan yang ya. menjalani juga mereka Pak. Ya, sebenarnya ini pengalaman saya aja sih. Yang penting sebenarnya menurut saya bukan konseling sebelum pernikahan, tapi pendampingan mereka setelah menikah. Kayak Pak David selama ini ada yang konseling Pak? Oh iya, walaupun dengan jarak kita di luar daerah, kita sering Yang sudah pada menikahkan, pada ya, menikahkan. via email. Kadang kalau saya ada panggilan keluar, contohnya ke luar Jakarta. daerah. Nah kemarin juga begitu, pas saya ada undangan ke puncak kemarin, barusan Januari ini, Januari. ya sekitar tanggal 19 ya kemarin itu. Nah di sana saya berjumpa dengan satu dulu tamu kita dulu beberapa tahun yang lalu minta tolong gimana ngurus pernikahan ya. Kemudian dia tahu saya ada di sana, dia berangkat ke sana ngobrol dan dia bicara tentang sedikit tentang keluarganya bagaimana dan itu bukan hanya sekali, ini kawan satu ini sudah jadi teman jadinya. Bahkan waktu saya ke Bogor beberapa tahun yang lalu pun dia datang bawa istri sama anaknya. Pak David yang nikahkan dulu? Iya, kita dulu yang nikahkan di daerah Tanjung Benoa. Ada satu hotel di situ, jadi dia memang konsepnya outdoor ya, beach ya. Jadi sekitar berapa tahun ya, 2000 berapa waktu Sampai itu. sekarang Masih ada. Berarti banyak yang kayak gitu Pak? Banyak, bukan hanya satu. Ya. Banyak bukan. Jadi itu yang penting sebenarnya ketika kita berjumpa dengan orang yang akan menikah itu, kita selalu sampaikan bahwa pendampingan kita, konsultasi kita kepada mereka tidak hanya sampai pada hari H. Pintu kami terbuka 24 jam untuk membuka ruang komunikasi dengan Anda setelah menikah. Saya tidak pilih-pilih agama siapapun. Ya. Tidak, saya tidak pilih. Yang penting kalau memang kita oke, kalian mau dibantu, ya udah. Ini tidak ada biaya apa-apa loh ya. Ini free nih, enggak ada ini. Konselingnya nih. Ya, karena bagi saya pertemanan itu penting. Tamu-tamu kita itu semua jadi teman. Jadi teman ke depannya Pak ya. Itu yang kita jaga. Nah, berarti kalau sudah itu tahapan sebelum nikah itu sudah banyak seperti itu Pak modalnya ya. Yang Iya. menjalani pernikahan itu yang lebih banyak lagi persiapan mentalnya, Pak. Persiapan. Nah Pak, untuk yang biasa gini Pak David, kenapa ketika orang mau nikah Pak ya, hari-hari H mau dekat-dekat nikah tuh sering berantem Pak? Itu sebenarnya secara psikologi memang seperti Kan itu. banyak Pak yang sering pas sudah mau dekat hari H tuh malah Itu kalau istilah saya begini, itu masa transisi ya. Masa itu transisi. pengaruh enggak Pak Pengaruh. ke ininya ke kehidupannya dia nanti. Sebenarnya saya nggak pengaruh ke setelah pernikahan sih, tidak. Ini kan hanya ngaruhnya ketika di menjelang hari H saja. Iya ya. Ya, menjelang hari H saja. Artinya begini, ketika 2 minggu sebelum hari H itu sudah mulai ada sedikit nervousnya apa-apa itu gugup Pak ya. gugup, akhirnya berakibat kepada relasi terhadap pasangan. Itu bagusnya gimana Pak kalau pada masa-masa itu? Makanya kan dari awal ketika dia meminta jasa wedding planner, wedding organizer, jadi partnernya untuk membantu dia di hari H, itu sudah dia percayakan semua. Jangan pikir lagi hari H. Yang kau pikirkan, makanya saya bilang begini kalau orang menikah, kalau dia contohnya nikah, oke lah, nikah Muslim contohnya akad nikah, udah kamu fokus aja nanti ininya kamu akad nikahnya itu. Pada saat Iya, momen itu. kamu Atau kalau ngomong apa itu aja kamu pas fokus. Kristen tuh pada Janjinya, pada saat janji. janji itu aja ke fokus. Jadi jangan pikir yang lain. Kalau dia contohnya Muslim, ya itu pada saat kamu ngomong ini, ya aku terima bla bla, itu kamu fokus itu aja selama 2 minggu tuh kamu pikir yang lain. Jangan pikir yang lain. Jangan Orang pikir- lain serahkan Pak. Kan kalian sudah handle. Ada IO-nya. Ada apalagi yang mau dikhawatirkan. Nah, demikian juga kalau orang secara Kristen contohnya ada janjinya, ya udah saya cuma bilang janji ini kamu aja kamu fokus. Karena itu yang harus kamu ucapkan. Ya, nggak bisa orang lain yang ucapin. Yang Ya, lain bebas. Di ya. mana? Itu maksudnya. Nah, di sisi lain ada yang membuat juga sering terjadi goncangan itu ya. Biasanya sih, sorry bukan saya mau menyepelekan apa menyudutkan satu pihak. Biasanya itu bride ya atau Pengantin. mempelai wanita itu Mempelai kadang kalau wanita. ribet banget tuh. Kalau menjelang-jelang hari itu dari gimana ya besok makeup saya begini dulu. Oh, gitu, ya? Saya kadang loh kok pusingin gitu kan sudah jauh ada hari orang ya. yang- Memang kita harus memaklumi itu kan memang karena kondisi apa namanya
pengen yang terbaik nih. Ya terbaik itu secara psikologi aja bingung gimana besok. Jadi dia memikirkan hari yang belum dia datangin, belum hari yang belum dia masuki itu loh. Gimana? Jadi belum terjadi membayangkan nanti begini. Waduh itu stres sendiri. Nah ini kalau tidak ada ruang di mana mereka bisa berdiskusi, gimana? Wah ini bisa berantem sama pasangan. Itu Pak bisa Loh, berapa? ada kejadian satu aja kejadian pernah dulu kita hadapi. Di hari hanya. Hari H itu malamnya itu terjadi sesuatu konflik. Besok pagi ngomong bilang, Pak, kami Jadi batalin semua. Tapi di tempat acara kita bikin dekornya semua, kita Kan videoin. tanggung jawab, Pak, ya, tanggung Iya jawab, ya. ini dia udah bayar kan? Ini tak videoin diam aja. Padahal waktu itu dokumennya secara legal udah masuk. Nah, kalau yang kayak gitu Pak, biasanya kenapa Pak ininya Pak? Maksudnya kok bisa sampai prinsip sekali sampai mereka Ya mungkin ada prinsip sekali atau makanya tadi kan di konseling itu kan perlu ada sedikit keterbukaan satu dengan yang lain. Wih, tau-tau dia sudah nikah Ya sebenarnya. kita nggak tahu, bukan masalah itu aja. Ini contohnya ada ditanya saya kalau abang sering diskusi dengan mereka, saya tidak formal ya kalau diskusi untuk orang yang mau menikah itu. Kadang saya aja di coffee shop ngopi ngobrol itu bisa berjam-jam gitu loh. Itu udah berjam-jam itu sudah seperti konseling itu sudah itu. Tapi kena masuk ya apa ya itu sering itu saya bukan ini. Tunggu dulu Pak Rafid, saya potong sebentar. Menurut Pak Rafid, kalau misalkan dia batal nih, Ah. misalkan dia kayak yang kasusnya kayak gitu kan, dia batal menikah itu kan Pak. Hmm. Itu apakah dia lebih baik Pak seperti itu daripada Maksudnya? dia nikah? Mendingan dia batalkan aja. timbang dia Sebenarnya nikah. dia membatalkan pada hari itu pun mungkin pertimbangan-pertimbangan yang masih dipengaruhi emosi. Belum tentu juga Belum sebuah tentu, keputusan akal Ya, sehat Pak ya. wajar walaupun sebuah hal yang menurut dia berat gitu loh. Tapi dengan emosi karena pas hari dia sudah panik ya, panik semua sudah kayak apa ya, pasti dia akan udah. Tapi kan belum tentu. Tapi yang tadi saya cerita tadi itu, masalah yang tadi itu. Sekitar 2 tahun kemudian mereka telepon saya. Pak, yang kemarin itu data saya udah dicabut Pak yang untuk yang di sipil. Oh langsung kita cabut saya bilang. Ya. Udah cabut jadi sudah oh iya Pak kenapa? Karena kami akan melanjutkan Pak di Jakarta. Hah? Maksudnya dilanjutin dengan orang yang sama? Iya Pak. Gimana? Udah damai keluarga 2 tahun ini Pak. Udah. Oh iya sih. Pak Rafid handle lagi jadinya. Saya nggak ini karena mereka di Jakarta. Oh gitu. Mereka hanya minta confirm aja, make sure saja data yang dulu 2 tahun yang Oh, lalu sudah itu saya udah dicabut. cabut. Iya kita harus cabut langsung. Karena kan nggak boleh ini Pak. Nggak boleh double kan. Berarti dia takutnya. bisa nikah inilah. Iya, Lanjut. untung waktu itu belum keluar akte. Kalau udah sampai keluar akte, bukan cabut lagi. Udah cerai lagi. Iya kan itu. Untung waktu itu belum. Nah, ini kita udah langsung hari itu kita telepon. Hanya batal itu ada sesuatu, langsung dibatalin. Berarti memang benar butuh 6 bulan Pak ya, untuk mereka benar-benar nih yakin nggak nih saya nikah nih sampai gitu-gitu Pak ya. Kalau pacaran contohnya 5 tahun. Persiapan 6 bulan itu bukan meyakinkan dirimu bahwa ini pasanganmu. Tapi untuk apa itu Pak? Bagaimana kamu mendekatkan diri berjumpa dengan keluarga-keluarga besar. Terus belajar tentang keluarga itu bagaimana ke depan. Kalau kamu orang Kristen contohnya atau di gereja ya ketemu sama pendetamu ngobrolin ini semua. Itu loh ya. Jadi bukan lagi mau yakinkan dirimu bahwa ini pasangan udah 5 tahun Iya, udah 5 kesana tahun, kesini. masa mau- Repot, Oh kan? iya benar-benar Pak. Saya- Berarti dia butuh tuh lebih mengenal Mengerti, keluarganya. justru kalau seperti menurut saya kita lebih yakinkan dia gitu loh bahwa begini gitu loh bukan kita harapkan dia bahwa ini bukan pasanganmu enggak malah kita lebih yakinkan dia berdasarkan kebenaran kitab suci gitu. Ya apapun kitab sucinya lah Pak ya. Ya kita harus yakinkan dia itu loh masa 5 tahun udah kemana-mana. Iya, masa 5 tahun juga gantung aja emang Iya, jemuran Pak ya. Iya kan, itu maksudnya. Jangan menakut-nakuti mereka tuh. Karena seseorang datang untuk menikah itu tujuannya baik. Bagi saya berusaha supaya rindu mereka, rencana mereka itu sampai di momen yang mereka inginkan itu. Tapi kan tanya gimana keluarga setuju? Udah Pak, apalagi lu bilang keluarga udah setuju udah bertemu semua. Berarti kan gimana kita untuk mendorong mereka cepat ayo. Ibarat jalan tol kan kita di depan yang arahin mereka sampai di pintu keluar selesai gitu. Jangan ditakut-takutin. Oh itu ngapain itu? Apalagi kalau sudah bicara suku ya. Saya Suku Pak. bicara suku begini. Itu
nggak bisa, itu bukan suku kita lah. Oh iya, Itu Pak. A dengan suku B kayak, waduh itu saya Ribet Pak ya. Waduh. Padahal nikah padahal tidak seribet itu tidak sebenarnya. seribet itu. Apalagi kalau pertemuan ini mereka berjumpa di luar daerah mereka, contoh. Misalkan yang dari mana ketemu di Ya. sini kan nikahnya di sini kan Ini. mereka Ini- nggak ngerti Pak ya. Itu udah saya bilang, bukan boleh saya itu bagus ya, kalau bisa ya satu kampung dengan kita, satu adat dengan kita, Maunya kita. ya satu adat istiadat dengan kita, satu budaya dengan kita. Ya kan jodoh Tuhan yang ngatur. Jodoh Pak. tentuannya yang Ya, ngatur dari kan. Jawa, Batak, Ambon, betul. mana kan gitu, Pak. Garam di laut, asam di gunung, bertemu Ketemu di di kuali. mangkok Jangan bakso. dibalik gitu loh, asam di laut, garam di gunung, nggak mungkin Iya, gitu iya, loh. benar. Tetap begitu. Jadi memang menyatukan tuh yang paling Menyatukan susah. itu. Itu ribet sekali Pak ya. Banyak sudah saya ini, database saya banyak ya. Dan menarik buat saya sih kalau ya mungkin itu sudah jadi bagian saya, tugas saya juga ya, dipertemukan kalau dengan orang-orang begitu. Ya, memang saya wedding planner, wedding organizer, tapi bukan berarti mereka akan sampai pada hari H mereka akan pakai WO saya, tidak. Tidak juga. Tapi konsultasi dengan saya itu tidak mau bermuara bahwa nanti saya Harus dan mereka, pakai, ya, tidak. yang penting lebih penting ke hubungan agar Hubungan. mereka paham pernikahan. Pernikahan itu loh. Nah, karena mereka juga kadang ada di luar. Dulu kan saya tidak terima pemanggilan keluar kan. Dulu Di Bali aja di dulu. Bali kan. Makanya orang yang sudah konsul, Bapak gimana kalau nggak bisa saya ini ya, saya nggak bisa keluar itu. Nah, setelah banyak permintaan itu, akhirnya saya coba buka ruang waktu itu. Baru bisa Bapak. Baru jelaskan. saya. Ya, sudah dari sejak tahun 2014 akhir kalau nggak salah itu ya, berarti sudah jalan 6 tahun ya ini ya. Berarti Pak David sudah berapa tahun Pak untuk handle Sebenarnya saya kalau untuk ini ya, kalau untuk konselingnya lah, untuk konseling pernikahannya lah. Kalau Sebenarnya IO kan kalau- baru-baru ini Pak ya, kalau nggak salah. Kalau ini sebenarnya sudah, maksudnya WO WO, saya itu WO. kan sebenarnya sudah lama, cuma saya belum, hanya bayang-bayang, nggak terlalu pure ya, karena kita ada pekerjaan lain juga. Kalau dibilang untuk berjumpa orang untuk bisa diskusi tentang keluarga ini sebenarnya sudah tahun lama ya, udah lama. Kau nikah kapan? Usia sudah Tahun mau berapa? 13 tahun ini Pak. Ya, Berarti Pak David Sudah. sekitar 14 tahun, 15 tahun ya sudah terima konseling itu, artinya perjumpaan dengan orang-orang yang minta ini. Ya Iya. saya tidak Kan ada banyak yang datang dan pergi ke Pak dan David. pergi, dan memang tidak formal waktu itu kan. Iya. Tapi ke sininya aja saya mulai mengerti gitu loh. Berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh di saya untuk bisa saya bagikan ke orang. Tentang pernikahan ini. Karena pernikahan ini penting sekali Pak ya. Penting. Jangan terlalu, saya belajar beberapa ahli juga tentang pernikahan. Ya memang mereka punya metode-metode, tapi saya kemas dengan metode yang simple saja. Ya jangan terlalu ilmiah Iya, gitu ya. terlalu ini Pak, orang nikah itu sudah, orang mau nikah sudah bingung Pak, apalagi dikasih ketakutan kan kayak gitu. Coba bayangin contohnya kamu bertengkar sama istrimu di rumah. Pas bertengkar, aduh gimana ngatasi masalah. Kau ambil buku metode para ahli. Iya. Kebuang waktumu gitu loh. Kebuang waktumu. Tapi sekarang gampang Pak David, kalau bertengkar kan tinggal lihat Google aja kan. Lihat Berarti YouTube. berhubung. Tapi metode itu tidak, ini pengalaman saya ini, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di Metode itu, lapangan. Benar kata orang-orang pintar dulu itu. Teori dan praktik itu beda loh, berseberangan. Iya Pak, Teori begini pasti lapangan. karena kan beda-beda pasangan, beda Beda. kepala Pak soalnya. Nah, berarti itu Pak yang saya bilang. Berarti modal nikah itu kan setelah menikah Yang paling penting menurut setelah saya menikah. Pak. menikah. Nah, awal nikah nih Pak, kira-kira misalkan kayak 1 atau 1-2 tahun atau setahun 2 tahun pertama nikah itu Pak, apa yang paling wajib maksudnya untuk Ya, kalau begini. pada kita ada nggak kayak kan ada orang bilang pernikahan itu kan 3 tahun pertama itu yang paling ini 7 tahun dan Oke, sekian. saya bicara ini aja ya, survei dan juga pengalaman dari orang-orang yang sudah ini. Serius saya tanya ketika mereka akan beli, kau kapan menikahnya? Tahun segini. Terus saya hitung, di tahun kedua ketiga udah mulai muncul konflik. Nah, ketemu lagi sama yang pasangan yang kita tangani. Telepon saya, Pak, minta doa Pak, gini-gini. Kapan kau nikah? Saya hitung lah, Jadi itu jadi sebuah tolak ukur buat saya bahwa memang di tahun pertama itu sebenarnya kalau dibilang konflik besar tidak juga, di tahun pertama tidak ada konflik besar. Memang ada konflik ya, tapi karena masih ada radius ininya dia dengan masa pacaran kan masih dekat tuh.
nuansa Tahun pertama, pacaran tahun pertama ya. masih dekat, dia punya Orang masih sekarang bilang tuh Pak. apa itu ya, Ya. masih terasa gitu ya, magnet ininya masih Ya, terasa karena masih kita masih di radius di zona yang masih dekat. Nah, 1 tahun ya biasalah masih ini. Kenapa terjadi konflik sebenarnya tahun kedua ketiga? Karena udah mulai redup komunikasi tadi itu. Komunikasi itu kan banyak model ya, dengan hubungan suami istri itu kan banyak model komunikasi. Sapaan pun itu komunikasi yang harus kita jaga dari awal. Sapaan. Sapaan ya, saya nggak tahu kalau di kamu. Oh, Kadang misalnya, saya juga sayang, beb. memang bagi orang yang bukan romantis memang agak geli ngomong geli, begitu ya. Saya bukan orang romantis itu ya, bukan. mama papa lah. Ya, kadang Standar lah pada betul. mama papa lah ya. Saya tipikal yang tidak bisa mengungkapkan perhatian rasa sayang itu kepada istri dengan cara tindakan atau omongan. Pada David. Tiap kadang diam gitu. Duit. Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa ya. Saya nggak. Memang tipikal saya nggak seperti itu. Tapi sapaan itu Loh, lebih bagus ada Ya. terus Pak ya. saya memang butuh waktu untuk bisa mempelajari itu bagaimana membangun komunikasi tidak sebatas komunikasi juga tidak sebatas begini. Kita duduk habis makan ngobrol-ngobrol Itu komunikasi. Oh, bukan gitu. bukan hanya sebatas itu dong. Tapi kan komunikasi yang spontan perlu juga. Ketika kita contohnya bangun pagi, sapaan contohnya begini. Memang udah biasa ya. Makan apa hari ini? Itu sapaan yang lumrah tiap hari, tapi penekanan nada mempengaruhi suasana. Penekanan nada, intonasi. Mempengaruhi suasana pagi. Kayak gimana modelnya Pak? Contohnya lah, bangun pagi Bangun nih. Ma, makan apa sih hari ini? Oh, itu jelas. Mempengaruhi. Jadi ya harus lebih rileks. Ya, makan apa nih anak hari ini? Kita Ya, kasih lebih- nada yang ini itu loh. Itu itu komunikasi loh. Berarti komunikasi, iya Pak, rumah tangga itu kan komunikasi seumur hidup ya Pak ya. Makanya betul. kalau ada orang 50 tahun, 60 tahun nikah itu komunikasinya berarti Sebenarnya menurut saya itu aja sih komunikasi. Kalau masalah kita kan bukan makin muda makin tua, ke depannya. pasti makin tua. Secara power pun kita udah mulai menurun. Ya itu harus dipahami. Keluarga-keluarga yang sudah punya anak contohnya, pasangan kita apalagi istri pasti akan menurun secara ini. Ya, dia Saling punya pengertian Pak ya, saling komunikasi mengerti. itu. Dan memang butuh waktu, tidak bisa Anda belajar itu 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan, tidak. Nah, ini ya Pak David, konsep ini bukan konsep lah, menurut Pak David istri itu apa Pak di rumah tangga lah ya. Jadi, Pak David, istri dan suami dan istri itu ibaratkan ada yang kepala dan lain sebagainya. Ya. Cuman kalau menurut Pak David itu apa? Oke, saya harus jawab ini kan dari sisi rohani, rohani sedikit jadinya ya. rohani. Karena Sedikit lah. rohani tapi secara umum pasti bisa diterima konsep ini. Memang suami itu tetap itu kepala. Kepala Pak ya, suami. Ya, suami itu kepala, tidak mungkin kaki. Tidak mungkin kaki ya. Dan Berarti istri- dia harus disembah-sembah Pak. Oh, enggak juga apa. Terbalik itu. Ya, suami itu tetap kepala dan istri itu yaitu tubuh dan anak-anak itu pelengkap kan dia. Penolong Pak ya. Ya. Istri itu Nah, penolong. oke. Dalam konteks kitab suci yang saya imani, Ya. Bible itu ya dikatakan bahwa seorang perempuan Hawa itu ditempatkan Tuhan di sebelah Adam saat itu di kisah Kejadian 2 ayat 18 itu Nah, ya kita sebagai kesana, Pak. penolong. Itu Penolong. secara ini aja. Tapi saya rasa kisah ini pun semua pasti Paham lah, Pak. paham, mengerti kenapa. Kalau ditanya kita ini turunan mana, Adam dan Hawa, itu semua pasti akan mengakui ini. Nah, berarti kita bisa melihat bagaimana dulu peristiwa Adam dan Hawa itu. Nah, kepala. Kalau saya tanya semua deh yang mendengarkan ini, yang nonton, Yang nonton ini ya, channel sini lah, ya. channel Om Yo yang keren ini. Laki-laki suami itu pasti kepala, nggak mungkin badan, tubuh. Kepala itu sudah normal itu. Nah, sedangkan perempuan, istri, wanita itu kan bagian dari kepala, dia tubuh. Leher Pak. Nah ya, kenapa dikatakan penolong? Simpel ya, saya bicara ini aja, saya tidak terlalu teologis banget di sini, saya nggak mau ini, ya biar juga bisa sampai pesannya bahwa kalau kepala kan tidak bisa bergerak kalau tidak ada tangan kaki, Ya. ya kan? Dia memang muter di segala sesuatu kan di sini dia. Tapi kan inisiatif idenya itu tidak bisa on kalau kaki dan tangan tidak jalan.
Kira-kira begitu kan? Aku mau kopi. Ini aku mau kopi, ini di sini yang main. Kopi itu kan kopi, tapi tangan yang ngambil kan. Ya, ini minum kopi nih. Oh. Tapi enak kopinya, Pak. Nah, top view. Kita di endorse dan artis. Oh, enggak ada merek juga. Enggak ada merek. Enggak ada merek ini. Ya. Sebentar lu, Pak. Kita Abang Petra, angkat tangannya dong biar kelihatan di kamera. Oh ya. Oke, Pak, lanjut. Apa lagi tadi kita ngomong apa tadi? Bapak koordinasi kepala dan tubuh. Ini, Pak. Ya, kita pakai bahasa sederhana saja ya gitu. Ya, dari kitab suci yang saya imani itu ya memang dia berbicara bahwa perempuan itu penolong memang. Penolong, Pak. Iya, penolong. Kalau dibilang penolong di dalam keluarga adalah seorang perempuan, tidak mungkin dia ditaruh penolong kalau tidak ada yang dia tolong. Iya, Pak. Kan logika alurnya begitu ya. Penolong lebih kuat dari yang ditolong. Konsepnya bukan gitu. Ya, kalau dibilang ada penolong berarti harus ada yang Ditolong. tetapi itu harus ada, tidak mungkin saya taruh penolong terus yang ditolong siapa? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, Benar. berarti di dalam keluarga itu ada penolong, ada yang ditolong pasti. Nah, otomatis dengan logika berpikir seperti tadi berarti kan suami yang ditolong. Suami yang ditolong. Ya kepala kan? Kepala, Pak, kepala. Ya kepala ditopang oleh tubuh. Dan tubuh dan lain Ya, sebagainya. kalau itu keluar hanya kepala, siluman namanya. Lari orang, Pak. Itu orang kan itu. Ya. Jadi tidak bisa pisah. Itu yang dibilang mereka bukan dua lagi tapi Satu. tubuh, kepala. Jadi satu tatanan yang baru, Itu harus bekerja sama dengan baik, Pak, ya. bekerja sama. Itu namanya penolong sama yang ditolong itu sebenarnya balance ya. Bukan berarti menguasai satu tidak. dan yang lain ya, Pak, ya, tapi Menurut- balance. Balance menurut saya bukan saling Pemimpin menguasai. itu tidak menguasai sebenarnya, Pak, ya. Itu salah, Pemimpin itu diktator. melayani, Pak, ya. Memang pemimpin kan melayani. Pemimpin tuh malah harus melayani ya. Iya, bukan bukan malah dilayani. dilayani. Kebalik kan? Gitu. Berarti rumah tangga tuh seperti itu, Pak. Kalau sekarang ya pemilihan kepala daerah saya pilih kau untuk saya layani buat apa? Rata-rata kan kepala daerah gitu, Pak. Kita Kalau- nggak politik. ya kita nggak Kita nggak politik, bicara ya. politik ini ya. Nanti malah kemana-mana. Tapi di rumah tangga berarti namanya kepala keluarga, berarti dalam satu rumah tangga kepala hanya boleh satu, Pak, ya. Iya kalau dua kan gimana yo? Kayak siluman. Siluman itu Berarti kepala hanya boleh satu, tubuh mengikuti harus satu. kepala. Ya itu Tapi harus. kerjasama yang baik. Ya sebenarnya kalau dibilang melayani kan saling melayani kan gitu loh, tidak Suami bisa. melayani istri Sebenarnya melayani. saling itu sebenarnya simpelnya seperti itu. Simpel seperti itu. Ya karena ketika dikatakan dia seorang penolong dan ada yang ditolong berarti sudah punya porsi masing-masing yang sudah ditentukan. Untuk menjalani Ya. sebuah rumah tangga. Nah ini, Pak, kalau menurut saya sih ini modal yang paling penting adalah pemahaman ini bahwa suami istri itu seperti ini jalannya gitu loh. Ya. Dan istilahnya kalau di apa namanya di Muslim kepala keluarga adalah imam kan gitu, Pak, ya. Jadi memang suami itu memang harus menuntun Betul. arah rumah tangganya. Ya. Nakoda lah, Pak, ya. Nakoda. Nah, tapi yang dituntun jangan merasa ditarik-tarik. Jadi kayak gimana, Pak? Ya ikut. Contohnya nih, gue tarik lu nih. Narik. Lu ikut dong. Arahnya itu ikut. Oh gitu. Jangan arah ke sana. Kau capek aku Berarti narik-narik. kalau tujuannya menetapkan tujuan yang satu Iya, kapal ya harus ikut nakodanya, aja. saling membantu agar Iya. tujuannya tercapai. Tetap- Karena rata-rata kan tujuan baik, Pak, ya. Selalu Tujuan itulah. rumah tangga kan baik lah. Ya, Suami kecuali- gila aja bayar Ya tujuannya. kalau sekarang suaminya yang nuntun terus begini dia ke kiri ya istri langsung gitu. Oh, Salah. arahkan. Oh, Ke iya. kanan, Ke kanan. diskusikan. Jangan Diskusi. langsung istri pergi gitu. Berarti sebuah dalam rumah tangga sebuah keputusan itu tidak absolut, Pak, ya. Harus ada diskusi suami istri ya. Betul, itu yang tadi saya bilang. Kalau mau minta kopi, dia harus ada connect antara ini dengan tubuh ini. Iya kan? Itu refleks itu. Nggak mungkin dia kopi dia pergi sendiri, nggak bisa. Harus ada kerjasama, Iya. harus ada apa namanya pengertian, Pak, ya. Kata orang bijak dulu kan begini. Di balik kesuksesan dari seorang suami, di belakang layar ada seorang istri yang mendoakannya. Istrinya tidak kelihatan memang. Tapi di belakang layar istri yang mendukung, mendoakan. Mendoakan. Itu sebenarnya itu kan dibilang penolong seperti Berarti itu. modal nikah nih pemahamannya dulu yang harus Ya. bukan cuman apa namanya kesenangan romantisme, Ya, tapi tidak. modal dulu, Modal. Pak, ya. Itu harus
dipelajari dulu biar pernikahannya mau langgeng gitu Pak. Bukan cuman ibaratnya bukan cuma nyemplung aja gitu Enggak. Pak. Soalnya gini, penolong itu tidak harus menunjukkan diri di depan. Kita kalau nolong seseorang tidak perlu lah menunjukkan diri. Iya benar. Kenapa? Ketika seseorang yang kita tolong itu saja bisa berhasil, maka otomatis penolong pun akan ikut terlibat di situ. Pasti orang tanya, kok bisa dia ya? Siapa sebenarnya di balik ini? Ya gitu loh. Nah, pasti kan apa namanya mereka harus sering-sering ini Pak, karena sering juga ada rumah tangga tuh sering jarang bicara komunikasi tuh Pak. Itu nggak bagus sekali Pak ya. Begini, pertanyaan seperti itu kan kita harus lihat dari belakang. Memang awalnya ini orang memang suka berkomunikasi, tiba-tiba dalam keluarga hilang komunikasi, berarti ada sesuatu yang salah. Di rumah tangga itu. Ya, tapi kalau dari awal memang masih pacaran orangnya diam aja gitu. Ya jangan salah, memang begitu dari dulu. Berarti kita harus WhatsApp-an. Masa gitu ya? Jadi kan banyak begitu kan. Ya, banyak Pak. Jangan disalahkan nih, sampai di rumah. Ya memang dulu pacaran juga. Seperti itu. Seperti kalau nggak disedorong nggak makan dia. Iya benar-benar. Ya, jadi lihat dulu ininya. Kenapa ya? Kok berubah? Makanya ada bahasa, kok berubah ya pasangan saya sebelumnya. Berarti ada sesuatu, something wrong. Itu penting tuh Pak, berubah Pak. Kadang-kadang kita menikah itu menjadi orang lain loh Pak. Maksudnya harusnya kan tidak mesti gitu Pak. Ketika kita menikah, kita harus seperti biasa aja, tidak berubah menjadi lebih gimana kan gitu Pak. Sebenarnya ada satu yang salah dalam pemikiran menikah. Kita menikah jangan berpikir bahwa supaya pasangan saya itu sama dengan apa yang aku minta. Nggak bisa. Makanya ketika kita tuntut itu, pasangan kita pun menjadi diri orang lain. Oh gitu. Bukan jadi dirinya sendiri, penuh kebohongan. Kenapa? Karena dari tuntutan dari kita tadi. Supaya dia sama dengan aku. Itu menjadi tekanan jadinya. Ya harusnya memang pasangan kita itu tidak pernah sama dengan apa yang kita Minta, karena kan dua kepala berbeda nih Pak. ya dalam konteks pemikiran ya. Pemikiran ya maksudnya. Ya, dalam konteks pemikiran ya memang ini. Tetapi tidak boleh kita paksakan supaya Jadi kehendakku nggak bisa. Ya, sama seperti begini. Ketika engkau menikah, jangan sampai gelasmu kosong. Ketika gelasmu kosong masuk dalam pernikahan, maka engkau berharap supaya gelas dari pasanganmu mengisi kekosonganmu. Oh bukan gitu konsepnya Nah, Pak. ketika ini kosong, di sana pun kosong. Oh gitu. Harusnya ketika kau masuk dalam pernikahan itu, bawalah dengan gelas yang sudah terisi satu dengan yang lain. Isinya apa nih Pak? Ini analoginya. Analogi. Harus, jadi tidak lagi ada tuntutan isi kekosongan di hatiku. Oh, pret itu Pak. Kau mengisi kekosonganku, aku mengisi Nah, kekosonganmu. harusnya kan ketika kita sama-sama punya gitu ya, saling berbagi. Ya, oke. Itu maksudnya saling Saling berbagi. berbagi, saling mengisi Pak ya. Ya. Tapi tidak kosong sama-sama. Bukan kosong, jangan bawa dengan kekosongan supaya kau terisi. Itu namanya egonya tinggi, sering begitu. Harus balance Pak ya. Makanya banyak suami kan bilang begitu. Istri saya nggak ikuti apa saya bilang. Istri saya nggak mau gini. Ya wajar karena kau bawa gelas kosong. Itu yang kepadanya. dibilang istilahnya sekarang itu balancing relationship Pak. Hubungan yang seimbang. Seimbang, udah. Nah, Jadi saling paham, saling ngisi, saling ini. Nah terus gini Pak, bagaimana kalau misalkan ini kan banyak kan mungkin yang penonton di Omio Video ini kan yang pengen nikah tapi masih ada yang ragu-ragu nih Pak. Nah gimana sih caranya Pak kalau kayak misalkan manajemen konflik di pernikahan nih Pak? Kan Pak David udah nikah sekitar 20 tahunan ya Pak ya. Nah kan nggak mungkin kan, ya tadi kan dibilang menikah itu kan kayak pasti ada gesekan. ya, Nah ya. itu manajemen konflik yang paling bagus, susah sih Pak dibilang paling bagus, relatif Pak ya. Ya. Maksudnya yang kira-kira manajemen konflik itu yang apa sih yang untuk orang pernikahan Iya. Pak? Apalagi yang awal-awal nikah ini Pak. Yang tadi kan Om Yo bilang ada temannya yang berencana menikah. Oh, saya mau tanya dulu, dia berencana menikah emang udah punya pasangan apa belum? Nah ini kan penontonnya kan ini Gitu ya. penontonnya Omio Video ini kan Bisa sampai jadi ke kan dia mau alam gaib Pak. Jadi dia mau mungkin ada yang mau nikah terus dia nanti kalau sudah nikah terus untuk konflik gimana dia. Sebenarnya kalau memanage konflik dalam keluarga itu memang tergantung masing-masing keluarga ya, tidak semua sama. Tapi secara umum ada metodenya memang sih bagi beberapa orang, makanya ada khusus Tumbuh. Cuma dari awal pernikahan kita sudah
belajar memanage sebenarnya harusnya. Oh, situ, Ya, dari ketika you mau belajar masuk dalam pernikahan, Anda sudah mulai ibaratnya kalau buku itu kan sudah apa namanya bab 1 tuh. chapter 1. Ya, jangan berbicara bahwa nanti kita manage itu ketika ada konflik, tidak bisa. Oh gitu. Tapi dari awal tuh sudah mulai. Sudah belajar, makanya ketika di konseling itu pun dikasih tahu dari awal memanage-nya. Nah, kebanyakan kita ada masalah udah jatuh dulu hancur baru ada istilah memanage konflik. Itu Pak maksud itu Pak gimana Ya, caranya? sama seperti kita toh. Nah, Sudah kecelakaan dulu baru pasang rambu-rambu. iya banyak gitu. Ah, ya itu salah. Baru nanti bilang, oh untung cuman kakinya yang patah. Iya. Ya, nah, sebenarnya itu harusnya memang dari awal sudah kita belajar memanage itu. Karena ya, Gitu, Pak. berantem gitu. Kan harus belajar untuk bertanya kenapa ada pertengkaran ini, ada apa. Langkah pertama ya duduk berdua, memangnya begitu kan. Duduk berdua dulu dibicarakan. Kalau tidak ada ini ada pihak lain, tapi nggak pihak lain itu bukan, kalau menurut saya jangan ajak teman yang kau kenal banget atau istrimu kenal banget. Oh itu pasti nanti berat sebelah itu. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau dua duduknya sudah bicara nggak bisa, harus ada pihak ketiga lah. Ketiga ya. Pihak ketiganya nih Ya kalau bisa orang itu tadi pemuka agama. ya, atau agama, Atau pemuka konselor, agama. atau- Itu titik yang paling bagus ketimbang panggil orang-orang yang kita kenal. Pastikan memang mereka akan mencari tahu mana yang salah yang benar. Tetapi namanya naluri hubungan emosional itu tanpa sadar kita akan berat sebelah kok. Iya pasti lah. Pasti itu loh. Misalkan kalau temannya pengalaman. saya pasti condongnya, Ah. oh istrimu yang gini, Ah. atau temannya istri suamimu yang gitu. gini, Ah. lah gitu Pak. Lebih bagus orang yang netral. Netral Pak. itu juga momennya seperti itu. Nah itu buat penonton Yomyo Video ingat, kalau duduk bersama nggak bisa bobok bersama. Jadi Pak, buat Iya. suami istri kalau duduk bersama nggak bisa bobok bersama. Ya bobok bersama tapi kan punggung saling berhadapan. Nah harus ada orang ketiga yang ini, Ya, Pak. orang ketiga jangan berpikir yang lain ya. Iya, orang ketiga Penengah yang dalam lah. artian penengah. Penengah. Agar masalahnya bisa. Itu kalau konfliknya sudah sangat Sangat ini. ini. Tapi gini Bang, misalnya konflik-konflik sehari-hari itu kayak misalkan istrinya nih apa namanya keras, suaminya juga keras. Nah ini Nah ini kembali untuk- ke ini dulu, kenapa sampaian itu berkata pasanganku keras, pasanganku keras? Apakah keras ini baru muncul dalam keluarga? Dia itu menjadi sosok yang keras itu baru masuk setelah menikah atau memang dari awal dia keras? misalkan dia baru dari awal misalkan sudah keras nih Pak, sudah paham nih kerasnya. Oke. Tapi kan pertama kan kerasnya kan masih sendiri-sendiri nih karena Ya. mereka tidak dalam hidup satu rumah nih misalnya. Nah sekarang mereka kan hidup dalam satu rumah nih, Hmm. ego lah istilahnya kan, keras dan kerasnya kan perkara ego. Nah ini gimana Pak untuk ini? Ya. Dalam artian mereka dua manage-nya nih, sisi laki dan perempuan nih. Nah, kalau orang bijak bilang begini, lebih banyak mendengar daripada bicara. Itu memang penting banget. Itu penting banget. Tapi untuk mendengar itu memang kita harus mengalahkan kita dulu punya ego sendiri loh. Contohnya aku keras, pasangan saya keras. Siapa yang lebih dahulu mendahului untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata? Di situ sebenarnya kuncinya. Tapi kalau satu sama lain saling bicara, ya selesai. Jadi tergantung kepala masing-masing ini nanti udah ngerti ini bahwa memang konflik sebesar apapun, sekeras apapun pasanganku, ya aku pun keras. Nah kalau sekarang tidak memahami ini bahwa harus banyak mendengar dulu, ya udah mulut doang semua yang keluar, yang satu juga mulut, yang satu juga mulut. Berarti harus mulai. Nah Itu lebih bagus tuh dua-duanya memulai dengan ini Pak, dengar dua-duanya ya. makanya mendahului dulu. Karena kan ada yang kayak gini istilahnya Pak, oh kalau dia jadi api aku jadi airnya, kalau aku jadi batu dia jadi apalah gitu Pak. Analogi yang salah itu. Kalau jadi batu ya Kalau pada lempar-lemparan. saat dia lagi jadi api, aku jadi air kan gitu Pak. Maksudnya kan seperti itu kadang-kadang orang Ya ini bilang. analogi secara umum saja. Ya. Tapi maksudnya di sini bahwa sekeras apapun pasangan kita, kembali kepada penerimaan pasangan kita terhadap diri kita. Contohnya yuk keras nih. Nah bagaimana penerimaan daripada pasanganmu, istrimu terhadap sikapmu? Ya, maka tadi saya bilang bahwa dari awal itu sudah diajarkan cara memanage sebenarnya, bukan ketika ada konflik baru belajar memanage. Sebelum itu Sudah sebenarnya. ada. Kebanyakan kita kecemplung dulu Di Pak situ, ya. makanya Baru mau gobloknya di situ. apa-apa. Ya kan begonya di situ kan gitu loh. Makanya kan sudah satu paket dengan masalah
bimbingan pranikah tadi, konseling tadi. sebelum nikah. Ya, karena di awal tuh udah dikasih tahu bahwa nanti konflik bukan hanya konflik you dengan istrimu, tapi konflik juga bagaimana mendidik anak-anak. Kalau pada saat punya anak. Ya, konflik antara anak dengan anak. Itu kan orang tua harus Ikut campur situ. di dalam, apalagi kalau anak gede berantem dengan adik, itu juga bagian dari memanage konflik, karena itu mempengaruhi hubungan suami istri. Nanti bilang begini, tuh lebih banyak begitu, akhirnya ya adiknya begitu tuh sama kakaknya gara-gara kamu gitu. Itu Nah gitu Pak, itu udah kan sering itu tuh bapak itu. nah itu yang salah. Bapak sering ini kan, Nah. karena ada gitu, mau dimanjain aja terus. Nah, akhirnya kan konflik itu kan tidak hanya konflik hubungan suami dan istri, tapi konflik antara anak-anak pun dengan anak itu juga mempengaruhi. Saya pengalaman dengan hal itu, saya Iya, berarti alami kan juga. anaknya kan Contohnya Demam. kakak suka ini, adik suka ini. Terlontar kata-kata, saya bilang, nah itu toh kalian ini nih, saya kontrol di situ. harus kontrol Pak. Oh iya, akhirnya saya harus melihat ininya dulu, jangan langsung tembak yang lain. Tapi kan dalam modal berumah tangga nih Pak, modal menikah nih kan, dalam setelah nikah dan menjalin rumah tangga itu kan kita harus ngobrol Pak sebenarnya Pak. Ya memang. Maksudnya kita harus ada maksudnya gini kan, kadang-kadang itu kita tuh lebih cenderung untuk memendam. Itu memendam nih. Yang penting reda nih masalah. Oh, Yang penting nih marah nih reda, berarti aku pendam aja lah misalkan kayak gitu. Itu kan nggak bagus juga kan Pak. tidak bagus memang. Memang itu dilematis ya. Tapi ketika kita bicarakan kan bisa memicu konflik yang lebih besar lagi Pak. Betul. Nah ini maksudnya saya untuk memanage hal-hal yang kayak gini-gini kan. Biasanya Nah. sih pernikahan-pernikahan yang Ya, memang perlu ketika ada sesuatu yang ada di sini, kita lihat pasangan kita lagi nyala, Bagaimana nih, lagi ya? nyala gitu ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, penengah itu perlu kita sampaikan ke orang itu. Ya, paling tidak luapan isi hati kita itu didengar dulu, dibicarakan lah. bicarakan dulu. Jangan dipendam. Mungkin dia bilang yang penting aku ngalah, yang penting ini bahasa yang agak sedikit klasik ya. Yang penting Rancu ini- Pak, ya, itu bahasa rancu. Mending aku mengalah, yang penting Dari- masalah tidak Habis. besar. Padahal dia sebenarnya memendam masalahnya. Nah, Pak. berarti kan berjalan waktu kau pendem. Hmm. Mendingan kau sampaikan ke pihak, misalnya kau pendeta ke tokoh agama ke, dan itu yang akan memberikan win-win solution yang terbaik gitu loh. Paling tidak kan didengar. Tapi selama Pak David selama ini nih Pak, ada yang seperti itu Pak. Ada. Maksudnya, dia hanya satu pihak aja nih agar tidak melukai pihak lainnya itu. Ada, itu pasti Yang- ada. Ya Pak, daripada istri saya marah Pak, daripada suami saya marah Pak, gitu pasti Gitu, ada. gitu, Pak, ya. Tapi Mending saya ini kan. sepertinya Bagus. jalan tengah yang terbaik, tapi tidak berdampak terhadap dirimu. Ketika terhadap dirimu terjadi sesuatu, itu pun mental kembali ke dalam ke keluarga. Ke keluarga. Pasti. Berefek juga Pak. Pasti, itu nggak bisa dibohongi itu. Makanya pure aja lah, Bagus dibicarakan aja. bicarakan aja. Kalau ada memang hal-hal yang ada ruang tertentu yang memang orang tidak bisa sentuh itu ya dalam diri kita, entah itu suami atau istri. Oke, you beresin sendiri dengan Tuhan lah. Ada situasi Ada itu. Pak. seperti suatu, ada memang seperti itu. Nah, kalau udah kau you bisa rasakan beres itu, udah enjoy kamu, nggak terlalu dipengaruhi lagi. Bukan menyimak, udah. Ini kita bicara spiritual ya. Ya, karena kan gini Pak, banyak orang yang kalau misalkan kita bicara ke komunitas spiritual yang kayak pada aku bilang ya, gampang sekali orang bilang duduklah berdoa, serahkan kepada Tuhan dan ini kan gitu Pak. Kalau ketika ini berdoalah, cuman kan tidak semua orang seperti itu. Ada rumah tangga yang terjadi karena kecelakaan atau apapun itu, rumah tangga yang di depannya spiritual tapi di belakang juga tidak spiritual kan gitu Pak. Nah, ini rumah tangga inilah yang saya maksudnya untuk Pak David, bahwa prinsip mereka untuk menyelesaikan masalah mereka tidak dengan konteks-konteks seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, modal setelah menikah itu, yang saya bilang tadi awal itu bahwa pendampingan konseling tidak hanya sebelum menikah. Setelah menikah. Setelah menikah itu memang tanggung jawab besar sebenarnya, karena mereka masih ibarat begini, orang anak ini baru belajar naik sepeda. Dia sudah tahu 1 meter 2 meter, dia bilang saya sudah pintar. Tahunya enggak, dia hanya baru bisa daya itu 10 meter. 1 meter. Di meter yang ke-15, nah kita kan dari jauh kalau orang tua lihat anak naik sepeda kan dilihat dari jauh kan. Seperti itu pernikahan itu, makanya perlu ada pendampingan. Nah, Terus Pak ya. terus itu sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia spiritual, ya rohani gitu ya,
ya udah nikah, ya udah mereka yang lanjut aja. Kebanyakan kan gitu, Ya, Pak. nggak bisa, kita harus dampingi. Mungkin selama ini orang tidak tahu ya, dan tidak perlu saya ekspos keluar gitu. Pendampingan saya ke beberapa pasangan pun itu entah offline maupun online itu terus berkelanjutan. Jujur kadang-kadang saya juga jengkel dalam pengertian begini, ada nanti tengah malam nelpon, ada biar jengkel gue karena Manusiawi lah itu, Pak, ya. manusiawi, karena masalah mereka itu aja gitu loh. Tetapi saya tidak berkecil hati dan saya tidak mundur. Mungkin itu yang saya bilang tadi, tugas saya bukan hanya di sebelum pernikahan tapi setelah setelah. pernikahan. Selama mereka masih membuka pintu komunikasi dengan saya, berarti saya harus terus mendampingi. Walaupun nanti di momen ulang tahun pernikahan saya tanya, selamat ulang tahun pernikahan, itu kan hanya bentuk membuka terus komunikasi Ya, dengan mereka. berarti masih pada fit damping Masih ya, dampingi. yang di nikahin Ya, kemarin lah ya, Pak. makanya itu bagian dari memanage konflik tadi. Memanage konflik. Ya, kenapa kalau si A, si B itu suami istri sudah memuncak, lah terus wasitnya siapa? Harus ada orang ketiga untuk Nah, bicara. main bola itu kalau nggak ada wasit berantem, bro. Iya, Pak, bunuh-bunuh. Ya kan? Makanya. Wasit itu tidak akan berat sebelah. Yuk, salah. Ya. Itu loh, demikian juga begini, salah gitu loh maksudnya. Jadi pokoknya ya kalau salah ya salah ya benar ya Salah. benar. Dan juga ini, Pak. Nah, ini kadang-kadang ada yang saya lihat bahwa ketika kita menikah sebagai sebuah suami istri, itu kan kita sebuah keluarga yang independen, Pak ya. Sudah suami istri kan independen lah. Cuman kadang-kadang ada beberapa dari keluarga tuh yang masih ikut campur gitu, Pak. Ibunya lah ikut campur, bapaknya ikut campur dalam pernikahan orang-orang ini. Nah, menurut Pak David itu bagus apa enggak sebenarnya, Pak? Seperti itu. Ikut campur itu kan, kita jangan bicara negatif dulu ya. Ya sih. Ya, ikut campur bukan berarti ketika menikah orang tua tidak ikut campur berarti putus hubungan, tidak. Ya, kitab yang saya imani itu berkata bahwa ketika seorang laki-laki bersatu dengan istrinya, ia meninggalkan ayah dan Ibunya. Itu Jadi sebuah dikatakan keluarga. independen artinya. Membentuk lembaga keluarga sendiri. Ya, lembaga keluarga. Ya, kalau dibilang lembaga keluarga sendiri, berarti kan ini sebuah pemerintahan sendiri. Ya, memang ada pemerintahan Bapak Mama dulu sebelumnya, tapi kita udah bikin sebuah pemerintahan baru sendiri, yang mana semua tata cara, aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita yang handle di sini. Kalaupun ada di sini, intervensi di sini bukan pengertian, harusnya bukan pengertian negatif, tapi intervensi dalam pengertian memberikan sebuah masukan, karena udah lebih dulu pengalaman. Tapi ingat, orang juga harus mengerti bahwa pengalaman keluarga di sini dengan keluarga anak kita akan berbeda tesnya. Pasti akan berbeda. Dan penanganan pun pasti berbeda. Yang salah itu, kalau pihak keluarga itu datang intervensi sampai menyalahkan satu pihak. Ini salah, ini benar, bla 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 bla, akhirnya runyam. Iya kan kadang-kadang ada lah, Pak, yang kayak ibunya, misalkan ibunya datang, anaknya dia bilang, oh kamu anakku tuh senengnya yang kayak gini, kan ada yang kayak mencampur. Itu ada, itu pasti ada. Nah, itu kan nggak bagus lah. Nggak Pak, bagus. gitu kan. Kalau sampai ada kalimat begini, dulu masih belum nikah kamu, anakku itu nggak pernah masak, anak itu nggak pernah ngerjain urusan Dapur. bla 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 bla. Tapi dah dong, Bu. Itu kan bukan, dia kan dulu memang ada yang ngerjain, itu ibu. Iya, sekarang kan dia Dia harus- jadi ibu sekarang. Gimana bisa nanti dia memberikan contoh yang baik kepada anaknya lagi? Berarti menurut Pak David ya, Pak, intervensi keluarga itu dalam batas apa aja, Pak, sebenarnya? Kalau Seperti kita bisa intervensi- kalau bisa kasih batasan, Pak ya. Dia batasan ketika konflik ini memang tidak bisa ditangani, mintalah advis dari keluarga bapak mama yang baik. Nah, orang tua yang bijaksana, dia selalu berada di posisi netral. Ya, kalaupun ada salah, jangan dicas langsung. Karena sebuah kesalahan bisa jadi ada penyebabnya. Contohnya anakku yang salah, bisa jadi kenapa dia salah, bisa jadi karena pasangannya juga berakibat fatal terhadap dia. Itu jadi harus berada di titik netral. Orang tua harus tetap ada masukan, advis, nasihat kepada keluarga anak kita, tapi kita punya batas zona yang tidak bisa kita lewati atau kita lompati. Itu mereka yang punya zona, Pak. Nah, itu dia, Pak, penting. Itu penting. Jadi bukan tidak boleh, ini jangan disalahartikan bahwa ketika seorang laki-laki bersatu dengan istrinya dan meninggalkan ayah di bawah, sudah nggak ada hubungan, udah bisa, tetap ada hubungan. Nah, nanti contohnya ketika punya anak cucu dari orang tua kita, kadang-kadang juga orang tua memberikan masukan yang positif. Nah, yang salah kadang-kadang begini,
begini, orang tua kita itu begini ya. Ketika kita kecil, dia memperhatikan kita sampai kita dewasa. Jeda berapa waktu kita menikah, taruhlah 3 tahun, tiba-tiba punya cucu. Dia kan juga, jadi orang tua itu tidak pernah stop mengungkapkan kasih sayang dalam konteks terhadap anak. Terus Iya, kita dari kecil diperhatikan sampai dewasa, udah punya keluarga, taruhlah 2 tahun punya anak, punya cucu, akan kembali ke situ, orang tua cucu disayang, dia nggak pernah stop, terus Pak ya, terus ya. berkelanjutan. Kalau dia dikasih usia panjang, umur panjang, cucu punya cici, Terus-terusan. itu jadi Kasih orang tua tuh tanpa batas. Tanpa batas. Kalau Dia orang tuh tuanya paham. jadi saya melihat bahwa kalau contohnya papa mama saya hidup, kalau udah almarhum dua-dua, mereka akan meluapkan kasih sayang mereka seperti orang tua terhadap anaknya kepada cucunya. Cucu-cucunya. Oke. Tapi salahnya begini, kadangkala karena faktor usia orang tua juga, kadang kelebihan rasa sayangnya itu terhadap cucu. Cucunya. Sampai dia merasa lebih pintar ngajar anak. Nah, aku bilang kamu nggak boleh begitu didik anak gitu. Ini juga harus diperhatikan orang-orang tua tuh ya. Nggak boleh begitu. Mikir kita dulu juga papa mama nggak didik saya kayak gini ya gitu kan. Iya Pak. Dia ngomong begitu karena pengalaman saja. Kayaknya nggak bisa seperti yang saya lakukan terhadap bapaknya dulu. Karena kan waktu berkembang. Ya memang harus kita orang tua harus paham Pak ya. Bukan tidak boleh intervensi yang baik, hanya intervensi kan berarti masuk ke dalam, tetapi ada pagar yang tidak boleh dilewati. Anak kita udah menikah dan udah punya anak, maka kita sudah tahu bahwa dia udah dewasa, Dia sudah punya udah tahapan sendiri Pak. ya. Kalau anak datang ke kita kasih masuk, baru kita bisa berikan masukan. Karena ketika mereka sudah menikah ya dulu pertama langkah itu berarti sudah siap. Makanya tadi ada sebuah pembelajaran itu kan udah dijelasin semua gitu. Ya, terhadap juga konflik antara anak dengan menantu, anak dengan orang tua dalam keluarga banyak. Makanya saya ini Pak. Jadi kan modal nikah itu kan awal tuh persiapan pikiran, psikologis dan lain sebagainya. Terus dia dengan dengan mereka berdua, habis itu dengan keluarga kan yang barusan kita bicarakan kan dengan keluarga. Kalau materi dan lain sebagainya kan itu nanti kan seperti itu Pak. Nah ini Pak, menurut Pak David nih sebagai closingan nih Pak ya, closingan ini nanti sih kan ada sesi lain lagi karena kan itu ini dalam koridor ini dulu. Nanti itu rencananya saya maunya nanti kita bicara lagi tentang ya lebih dalam lagi soal pernikahan. Ini modalan dulu. Nah, menurut Pak David nih Pak, pernikahan itu Pak tujuan atau perjalanan Pak? Destination apa ya istilahnya kayak destination tujuan atau sebuah perjalanan menurut Pak David menikah itu kan kadang tujuanku menikah itu ingin sampai. Menurut Pak David sebuah pernikahan tuh apa Pak? Manusia itu 3 tahap yang harus umum ya, 3 tahap yang harus dilewati dalam hidupnya. Lahir, dilahirkan, nikah, mati. Kalau bilang tujuan, memang bisa tujuan lahir. Ini sebuah perjalanan hidup. Memang ada yang tidak menikah sampai mati. Tapi saya bicara tadi secara umum. Iya, ini umum. Ya. Karena itu sebuah perjalanan kehidupan journey kita yang memang harus kita lewati. Kalau Tuhan izinkan kita harus dipertemukan yang menjadi pasangan hidup kita, tulang rusuk kita, jalanilah itu. Ya, tujuan saya menikah. Nah, itu seorang yang nggak menikah itu nggak punya tujuan. Nah, jadi itu tadi tiga hal itu manusia akan melewati itu. Dilahirkan, menikah atau melanjutkan keturunan, mati. 3 hal poin inilah sebuah perjalanan kehidupan kita. Secara umum saya bicara, karena tadi kan berapa persen ada yang tidak menikah. Tapi kan banyak alasan. Tapi kalau kita lihat dari dunia spiritual, rohani, ya ada yang mendedikasikan hidupnya tidak menikah tapi untuk Tuhan. Ada yang seperti itu. Nah, ini saya lupa tanya sama Pak David. Terus saya tanya di awal-awal Pak. Sekarang ini Pak,
saya nggak ngerti di Indonesia Pak ya. Di Indonesia mungkin orang menikah karena harus menikah karena kan tidak enak juga dilihat orang lain dan lain sebagainya kan. Di Indonesia ini kan karena nikah tuh kayak di luar negeri juga saya ngerti. Cuman akhir-akhir ini Pak atau makin kesini saya lihat makin banyak orang itu takut untuk berkomitmen Pak, sehingga mereka memilih untuk ini di luar konteks ini loh Pak, ini pertanyaan tambahan lah. Mereka takut untuk berkomitmen sehingga mereka tidak menikah tapi mereka hidup-hidup aja bersama gitu Pak. Sebenarnya Pak, apa yang ditakutkan sih dalam komitmen ini? Menurut Pak David ini apa sih yang menyebabkan orang takut untuk berkomitmen? Padahal umur sudah cukup untuk berani berkomitmen dalam pernikahan. Mereka lebih berani untuk menjalani sebuah hubungan tanpa ikatan karena alasannya takut untuk komitmen. Menurut Pak David, apa nih sih di komitmen yang harus Kalau ditakutkan, dibilang komitmen itu pertanyaan konyol menurut saya, sikap tindakan seperti konyol. Kenapa? Kalau kau bilang alasannya tidak berkomitmen, Pak? Takut saya- Pak, bukan takut tidak ya. berkomitmen, Saya takut mau untuk tanya, berkomitmen. yuk pacaran aja sama orang, yuk itu kan komitmen untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain, Iya. saling memberikan kesenangan dengan lawan sama pasangan kita, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Konteks pacaran kan begitu, nggak mungkin nggak punya komitmen. Emangnya kalau orang timur sana bilang, aduh kakak, kalau kakak pacaran dengan beta hanya dengan Modal daging daging. sepotong sah, tak usah kita putus sudah, gitu toh. Daging sepotong. Ya, benar. Ya kita putus sudah toh. Itu yang halal. Jadi kalau bilang komitmen, justru ketika di jenjang mau menikah berarti Anda merealisasikan komitmen dari awal ketika masih pacaran. Dan menjadi sebuah Komitmen yang lebih matang lagi. lebih matang lagi. Ya memang kalau takutnya apa sih? Kenapa sih kalau bilang komitmen? Banyak yang kayak gitu Pak, banyak yang akan Kenapa? ketika diajak, kenapa kita jalan sama-sama kok kamu udah nikahin aku malah hilang, kan ada yang kayak gitu. Ada alasan Tapi orang- di Indonesia saya nggak ngerti Pak. Ya, ada alasan orang bilang begini, saya masih mencari seseorang yang terbaik. You baru bisa tahu pasanganmu yang terbaik, orang yang terbaik untuk melanjutkan kehidupanmu nanti itu bukan di masa pacaran. Masuk di dalam keluarga itu sebenarnya baru kamu tahu ini loh pasangan. Nah, sebenarnya Pak, itu saya tanya Pak, kenapa orang sih takut untuk masuk dalam komitmen pernikahan ini Pak ya? Karena banyak beberapa hal-hal yang mereka lihat di luar. Satu, pasti negatif pikirannya. Nanti kalau punya Pasti anak negatif gimana? nih. Ya, kalau punya anak gimana gitu nanti ya. Pernikahan pasti gagal. Gagal nanti, aduh, nanti kalau sedikit konflik pasti cerai. Itu pikirannya udah aneh itu. Ya kan, enak kan kalau pacaran nggak punya komitmen kan, kalau ada Bisa. Itu tuh alasan-alasan yang menyepelekan sebuah norma yang harusnya kita hormati, kita junjung tinggi. Padahal bahwa sebuah hubungan tuh sebuah hubungan yang holy, yang bagus Pak hubungannya. Oke, masalah mungkin nggak ada orang menikah, aku nggak mau punya isu, oke lah, kalian punya urusan begitu. Tapi dalam bentuk komitmen yang konteksnya adalah keseriusan di jenjang yang lebih serius, keseriusan di situ sebenarnya. Kenapa ada orang kalau dia melamar bikin proposal merit, Berlutut. jilat, Would you marry me? dia kalau cincin karet, taruh gini, ada. Ketakutannya karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mereka lihat di luar sana. Tentang sebuah pernikahan. Pernikahan yang, dan rata-rata mereka beli pernikahan yang sudah hancur. Oh, orang yang takut komitmen itu Iya. biasanya karena dia lihat pernikahannya Iya, sudah hancur Pak ya. tuh mereka udah begini, terus cerai, itu anak tuh habis nggak di ini. Jadi semua mereka melihat di situ. Padahal tidak seperti itu Tidak kalau dia mau, seperti itu. mau membuka hati mungkin Pak ya. Kalau saya tanya balik ke orang yang seperti ngomong begini, kau punya papa mama nggak? Kau lahir di download apa lahir bagaimana? Dia lahirnya itu lewat aplikasi TikTok Pak, gini-gini ya. Terus keluar. Oke, pasti dijawab kan, saya dong punya papa mama. Nah tanya, papa mamamu menikah tidak? Kalau ketakutanmu itu nanti kalau menikah punya anak, kau baru brojol 1 menit sudah dipenggal sama bapak mamamu, kalau itu masalahnya itu loh. Tidak. Jadi mereka melihat sisi negatif, sisi yang lain. Ini dalam konsep berpikir saya Iya, mungkin. apalagi kalau dia dari keluarga yang bapak ibu pisah gitu kan. Ya. Kadang-kadang kan dia punya trauma. Kalau di luar negeri beda lagi ya, kita tidak. Nah ya, makanya bicara- saya bilang Pak, di Indonesia itu sih, di Indonesia kan kadang-kadang di Indonesia menikah itu karena dana dilihat orang kan, pacaran sudah 17 tahun, ini kok cuma pacaran, akhirnya menikah karena dana dilihat orang. Nah itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang yang jadi inti adalah banyak sebenarnya
di masyarakat Indonesia nih, maksudnya bukan di Indonesia Pak, di masyarakat ini banyak orang yang takut untuk masuk ke jenjang pernikahan Pak. Mereka seneng kawin tapi nikah enggak gitu. Senang kawin. Gitu. Seneng kawin tapi mereka pada saat menikah tuh sebenarnya ada ketakutan-ketakutan yang itu, makanya yang kita nih ngobrol masalah Pak David ini harus ini sebenarnya nggak usah takut nih Pak ya, maksudnya kenapa banyak orang juga masih takut untuk berkomitmen dalam pernikahan. Mereka kawin seneng Pak, nikahnya Nggak usah tanya lah kawin, mau ya kan senang kawin kan gitu. itu dia Pak. Baik terus gitu ya. Sebenarnya Jadi- justru kalau orang bilang yuk marry me atau mau menikah dengan saya, berarti dia adalah sosok yang memang serius dengan komitmen dia pertama ketika menjalin sebuah relasi. Dengan pasangan. Di situ kita lihat, oh dia serius. Berarti selama ini belum serius, separuh serius. Ketika diajak, Ya harusnya tuh momen dimana seseorang dia serius tuh. cuman gini Pak, sebenarnya takutnya apa Pak? Maksudnya ketakutan orang terhadap pernikahan itu apa sebenarnya? Ada sih apa sih? Trauma Maksudnya bukan sebenarnya. Kalau sebagian mau- orang seperti ya, itu Pak ya. Bisa jadi karena trauma, bisa jadi karena nggak ngerti nikah itu apa. Makanya orang yang ngomong seperti ini, saya lempar, kau punya papa mama tidak? Punya. Nah kenapa bapak mamamu tidak takut nikah sampai kau lahir? Gitu kan. Iya. Ceritanya Harusnya begitu kan. belajar Ya dari seperti itu. Makanya saya bilang tadi canda, anak ini di-download kali mungkin. Jadi dia kan punya papa mama gitu loh. Dari TikTok. Ya seperti udahlah, bagi siapapun yang memang apa, ayo serius sudah menjalankan hubungan dengan siapapun 1 tahun 2 tahun, ya masuklah di jenjang yang lebih serius lagi Pak. Oke. Jadi itulah perbincangan hari ini tentang modal pernikahan. Semoga yang nonton jadi tidak takut lagi, berani lagi, dan Pak David siap konseling ya. Oh iya. Jadi kalau misalkan nih ada yang nanya nih abis ini, Om, aku pengen konseling sama Pak David, bisa saya kasih nomornya Pak David? Bisa nanti lewat nomormu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi Pak David rekam, saya nanti kasih rekaman ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, kita itulah, saling, Pak. Kan saling kita bantu udah aja. ngerti lah, karena kan kalau saya sih ditanya, kalau misalkan saya diminta konseling, mungkin dia langsung putus sama pasangannya. Pak. Kan harus ada orang-orang profesional yang bergerak di bidang seperti itu. Ya pesan saya aja sih buat Coba pesan Pak David ya, nih, ini kan buat teman-teman. pemirsa nih, juragan-juragan, saya bilangnya juragan Pak, juragan-juragannya. buat agan-agan itu. Agan-agan, oke kan nih, silakan dengar yang mau nikah. Oke. Itulah Ya. pesan. Menikahlah dengan orang yang tepat. Itu yang paling penting. Taunya gimana Pak? Nanti di Berarti episode berikut. oh gitu, cara tahu orang yang tepat. Ya, pasti kalau sudah sampai di jenjang pernikahan, apalagi kalau sudah di depan tokoh agama, kalau kita di gereja kan diberkati, masa Tuhan salah nempetin di sebelahmu sih? Iya sih Pak ya. Selalu itu yang tepat sebenarnya. Cuma ya konflik-konflik di depan itu kan memang yang tadi kita bicara memanage saja itu loh. Ya bukan tidak ada konflik gitu. Ya nantilah di episode berikutnya kita coba kupas besok. dikit-dikit ya. Nah, ini kan masih pertama Pak, nanti kan ada tentang seks dalam pernikahan. Ini kan Oh, belum iya. kita bahas dari tadi Saya kan. bukan seksiolog ya, bukan. Maksudnya seks dalam pernikahan itu penting apa enggak gitu. Nah ini Pak, sepotong aja lah. Minta itu Seks ke- dalam pernikahan itu penting apa enggak Pak menurut Pak David? Ya penting lah. Penting Pak ya. Nah, itu tadi kau bilang tadi banyak orang yang senang kawin tapi nikah enggak. Ini Pak, berarti penting Pak David ya. Ya penting, itu penting. Ya jadi gitu, jangan takut untuk melangkah di jenjang yang lebih Lebih serius. serius. Jalanilah. Tapi bicarakan dengan keluarga besar juga lah, persiapan demi persiapan itu yang penting ya. Siap. Nah, terus kalau udah semua itu sampai di jenjang itu, nah sekarang kau pikir yang tadi kita bicara itu tidak hanya sebatas I do, aku cinta kamu I love di you, hari yes, I do itu, Pak. I love you, yes, I do, gitu kan. Ya usahakan kalau kamu ada uang sedikit, ya usahakan ya dengan memang dengan maksimal, bukan bicara besar kecil uang, tapi ya buat sesuatu yang berkesan, Memorable, Ya. teringat, terkenang. Nah, Walaupun terkenang. sederhana aja Pak ya. sederhana, sehingga itu juga jadi bekal supaya nggak boleh main-main untuk ke depan. Oh, gitu, Pak. Itu bisa Iyalah, jadi- momen itu kan juga bisa menjadi Kita momen nikah pinggir Oh, pantai, gitu. masa gitu. Oh, iya, itu kan juga jadi momen ini Mau juga kan. berkelahi, ingat dulu loh kita Ah. nikah pinggir pantai, ada ikan lumba-lumba. Ya, gitu. pinggir jurang tinggal tendang ke jurang. Ya seperti itulah. Ya, Jadi seperti itu, Pak, pernikahan. harus di ini. Jadi yang langkah pertama tadi kalau bisa 6 bulan sebelumnya lah. 6 bulan sebelumnya persiapan semua. pernikahan. Iya. Ya, saya rasa itu saja sih bincang-bincang kita aja. Bincang-bincang kita selesai hari ini para juragan, semoga bermanfaat. Yang mau
tanya-tanya silahkan, tanya-tanya aja bebas. Pak David ini melayani pertanyaan semua ras dan agama. Alam bumi, alam semesta alam gaib. semesta gaib dilayani sama Pak David tentang pernikahan. Terus Jangan bilang alam gaib, pernikahan alam gaib nanti repot gitu. bukan pernikahan alam gaib, di alam gaib tidak ada yang menikah. Nanti kita akan bicara dengan ahlinya alam gaib, ada Bang Petra namanya ya. Nanti akan ada waktunya kita akan mengupas tuntas yang tadi dada-dada di belakang itu ahli alam gaib. Yang suaranya kedengaran kecil-kecil lah itu. Oke, sampai sini dulu ya. Dadah. Selamat siang juragan. Bye 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 bye.